Halo, selamat malam. Di momen malam ini yang sangat istimewa, aku pengen nyapa kalian semuanya. Dan maaf banget kontennya agak malam sedikit. Karena malam ini adalah malam yang sangat istimewa menurut aku. Untuk teman-teman semuanya pengikut aku yang udah lama kenal sama aku, pasti kalian tahu lah. Tanggal 10 Juli adalah momen dimana aku lahir. Dan di situ juga adalah momen di mana aku selalu mengingat bahwasanya tanggal 10 Juli adalah hari kelahiran aku. Happy birthday to me. Selamat ulang tahun. Semoga aku selalu menjadi orang yang kuat, selalu menjadi orang yang menebar jiwa yang positif dan selalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Di momen ulang tahun ini juga aku pengen ngucapin terima kasih untuk kalian semuanya. Karena berkat kalian juga aku sampai saat ini masih semangat untuk menjalani hidup aku. Beberapa tahun akhir ini sebenarnya aku tuh berada di titik dimana aku tuh benar-benar goyah. Dan sempat waktu itu aku down banget, sulit untuk mengungkapkan sesuatu karena tidak ada satupun orang yang paham dengan apa yang aku rasakan. Aku tidak ada tempat cerita selain sama Tuhan aku sendiri. Jadi malam ini jam 12 nanti aku bakalan melakukan sholat tahajud, karena di situ adalah momen dimana umur aku makin berkurang, bukan bertambah. Aku tahu jatah umur aku nggak tahu bakalan sampai ke berapa, dan apakah aku nanti akan menikah atau tidak, ya itu kembali lagi dengan takdir aku. Momen ulang tahun juga ini ada hubungannya dengan Bang Rivaldo. Aku pengen cerita tentang Bang Rivaldo, gimana bucinnya aku sama dia sampai aku bener-bener pengen banget dirayain waktu itu. Oke, penggemarnya Bang Rivaldo silahkan kumpul di video ini karena aku akan melanjutkan cerita Bang Rivaldo. So, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Setelah umur aku 20 ke atas, aku benar-benar kayak tidak mengharapkan apapun, perayaan dari siapapun. Bahkan aku tidak mengharapkan perayaan diri aku sendiri. Jadi seperti kayak ya udah, kalau udah tanggal 10 Juli, ya udah, momennya tidak ada. Dan aku rasa setiap momen itu mungkin pernah dilalui. Dulu waktu umur aku belasan tahun, saat aku lagi bucin banget sama Bang Rivaldo, aku pernah yang namanya gak dianggap atau diabaikan. Ceritanya waktu itu Bang Rivaldo itu udah sibuk dengan pacarnya. Jadi aku tuh susah banget menemukan momen dimana aku bisa bareng sama dia atau sekedar main sama dia. Susah sekali. Aku bucin banget sama dia waktu itu, tapi dia malah ngebucinin pacarnya barunya dia. Waktu dia kecelakaan, aku udah bener-bener perhatian banget sama dia, sampai bela-belain pulang sekolah selalu nengokin dia, dan suka nanyain kabarnya ke Arif juga. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah mendingan atau udah sembuh, dia kembali dengan pacarnya lagi. Siapa yang gak sakit hati waktu itu? Sakit hati banget waktu itu. Dan aku tahunya itu informasi dari si Arif adiknya. Jadi Arif itu nanya sama aku, kenal gak aku sama pacarnya si Bang Rivaldo itu? Bener, jujur aku tidak kenal sama sekali dengan pacarnya ini. Karena aku ketemu sama dia juga pas lagi di rumah. Jadi tuh Bang Rivaldo juga gak pernah ngenalin ke aku. Dia cuma ngasih tahu doang, tapi gak ngenalin secara langsung.
Jadi aku bilang sama Arif, aku gak kenal lah sama si pacarnya itu. Dan si Arif sangat menyayangkan abangnya ini tuh suka keluyuran sekarang. Ketika dia udah sembuh dari sakitnya, kan dia waktu itu patah tangan sama kakinya ya. Dia udah sembuh nih ceritanya, dia suka keluyuran lagi sama si pacarnya ini. Jadi tuh efek buruknya adalah ketika dia pacaran, dia jadi lupa waktu. Dan dia juga jadi lalai terhadap tanggung jawabnya dia sebagai siswa. Kadang suka bolos, kadang suka nginep di rumah teman. Aku juga gak tahu apakah dia juga nginep di rumah pacarnya, gak tahu. Dan setelah kita selidiki, ternyata pacarnya itu tuh adalah salah satu orang anak yang kurang perhatian dari orang tua. Jadi dia tuh ngekos. Dia dibiayain sama orang tuanya, tapi dia ngekos. Dia tinggal sendiri. Dan aku gak tahu Bang Rivaldo sudah melakukan apa dengan dia. Aku juga gak mau tahu juga sih. Cuman waktu itu pernah aku bareng sama Arif, ceritanya lagi ngebuntuti Bang Rivaldo ini lagi jalan berdua sama pacarnya. Ceritanya tuh begini. Pagi-pagi aku disamperin sama si Arif ke dalam kelas. Waktu itu posisinya aku lagi ngafalin pelajaran karena nanti ada ulangan. Sambil baca buku, tiba-tiba Arif muncul di depan aku. Muka Arif itu kalau dilihat-lihat itu agak miripan sedikit lah dengan Bang Rivaldo. Akhirnya kita ngobrol. Dek, gue boleh nanya sesuatu gak? Nanya apaan? Duduk. Oke. Lu lagi sibuk gak sih? Enggak sih, cuma lagi baca-baca aja karena nanti ada ulangan. Oh gitu ya. Sorry ya gue ganggu sebentar aja. Ya gak apa-apa, santai aja kali. Ada apa emangnya? Lo kenal gak sama pacarnya Bang Rivaldo? Enggak. Ada apa emangnya? Gue kira lo kenal sama dia. Soalnya kan Bang Rivaldo deket lah sama lo gitu. Gak kenal Rif. Gue gak pernah ditemuin sama pacarnya. Terakhir ketemu ya waktu jenguk abang lo sakit. Jadi masalahnya itu bapak sama ibu gue tuh udah bingung banget cara ngomongnya. Karena dia tuh suka keluyuran sekarang. Pulang sekolah bukannya langsung pulang, tapi malah jemput pacarnya, terus jalan-jalan sama pacarnya, terus ngabisin uang. Jadi dia tuh udah gak punya yang namanya tabungan lagi. Dulu itu dia rajin banget nabung deh. Dia tuh selalu kayak apa-apa tuh hemat gitu loh. Tapi sekarang sejak dia punya pacar, apa aja dibeliin buat pacarnya. Makanya sekarang gue tuh pengen tahu gitu loh, pacarnya itu orang mana. Terus kenapa Bang Rivaldo ini bisa kayak gitu. Gue kasihan aja gitu sama ibu sama bapak gitu. Suka apa namanya tuh berantem gitu loh, gara-gara nasehatin Bang Rivaldo tapi gak bisa-bisa gitu. Lu bayangin aja, pulang sekolah bukannya langsung pulang, terus tiba-tiba pulang-pulang malam jam 9, jam 10. Kayak yang waktu itu lagi. Dia tuh gak belajar dari kesalahannya waktu itu loh, yang dia kecelakaan gitu. Udah dikasih tahu sama ibu, tetap aja dia kayak gitu lagi. Lo mau gak bantuin gue? Bantuin apa? Sorry ya Rif, gue sebenarnya udah lama juga sih gak pernah ketemu sama Bang Rivaldo. Semenjak gue, ya sorry ya, sebenarnya gue tuh suka agak kecewa juga sama Bang Rivaldo dengan sikapnya dia yang labil, sikapnya dia yang kayak gak konsisten dengan omongan. Dan gue kayak ngerasa dia gak dihargain aja gitu di situ. Sorry ya Dek, gue tahu lu kecewa pasti sama Bang Rivaldo, tapi gue butuh bantuan lu sekarang. Karena gue gak tahu juga sih mau minta tolong sama siapa, karena yang kenal sama Bang Rivaldo ya lu doang teman gue. Please ya, bantuin gue. Ya udah, rencana lu apa? Gue pengen ngebuntutin Bang Rivaldo pulang sekolah ini. Hari ini. Pulang sekolah ya. Lu sibuk gak? Gak tahu sih gue sibuk apa enggak ya. Kayaknya sih gak ada kegiatan. Ya udah kalau gitu bantuin gue ya. Kita buntutin Bang Rivaldo hari ini. Caranya gimana? Hari ini kita langsung aja ke sekolahnya Bang Rivaldo.
gue tahu kok jadwalnya sekarang pulang jam berapa. Jadi kita itu lebih awal pulangnya daripada Bang Rivaldo. Jadi nanti kita nggak usah langsung ke sekolahnya dia, tapi kita kayak nunggu di kantin atau di mana gitu sampai nantinya dia keluar dari sekolahan, baru deh kita buntutin dari belakang. Lu bawa motor? Bawa, gue bawa motor. Nanti gue aja yang boncengin, ya. Lu duduk aja di belakang, lu temenin gue. Pokoknya kita ngebuntutin Bang Rivaldo kemana hari ini. Ya udah deh, terserah lu aja, aku ngikut. Makasih ya dek. Sama-sama. Yaudah lu lanjut lagi belajarnya. Semoga berhasil. Oke. Yaudah gue balik dulu ke kelas ya dek. Iya, makasih ya. Lalu setelah itu aku jadi sebenarnya kayak udah cuek gitu loh sama Bang Rivaldo. Walaupun dalam hati kecil aku tuh masih kayak sayang banget sama dia, masih pengen tahu lebih jauh tentang dia, masih pengen kayak aduh, gue pengen banget dapetin dia, tapi susah banget gitu loh, banyak banget ujiannya gitu loh. Sampai bener-bener kayak udahlah gak usah terlalu ngejar dia juga. Toh juga dia tuh normal, dia gak bakalan bisa suka sama aku. Jadi aku tuh kayak narik diri lagi untuk kayak udahlah lu gak usah terlalu berharap sama dia gitu. Tapi karena si Arif ini teman aku, jadi ya udah akhirnya hari itu aku bantuin lah si Arif. Nah pas pulang sekolah itu aku ditungguin sama Arif di parkiran. Terus aku langsung disuruh naik. Ayo dek, langsung kita naik aja. Langsung berangkat aja. Sebentar ya, gue ngambil sepatu dulu. Oke. Terus habis itu aku lari ngambil sepatu di rak sepatu. Terus akhirnya aku langsung balik lagi ke parkiran. Nyampe di parkiran langsung naik naik ke motornya. Terus akhirnya aku langsung OTW ke sekolahnya Bang Rivaldo. Sebenarnya aku tuh juga belum pernah main ke sekolahnya dia. Tahu sih sebenarnya tahu sekolahnya dia, cuman nggak pernah main ke sana karena juga nggak ada yang ngajak ke sana kan. Sampai di sekolahnya dia tuh, sekolahnya itu rame banget. Terus ada 3 tingkat. Terus siswa-siswinya tuh cakep-cakep semua, bersih. Cakep-cakep lah gitu lah, ganteng-ganteng. Dan di situ tuh juga kayak cuci-cuci mata lah. Ya tahu sendirilah kalau misalkan aku kan emang tipikal orang yang kayak ngelihat orang-orang yang bening, orang-orang yang cakep gitu kan. Apalagi tipikal aku banget gitu. Jadi kayak caper gitu lah sama orangnya. Terus awalnya kita nggak berani ngobrol sama siapa-siapa karena kan seragam kita SMP ya. Sedangkan mereka tuh udah pada SMA, jadi kayak malu gitu kan. Terus tiba-tiba kita didatengin sama 2 cowok. Kayaknya dia tuh sekolah di situ juga. Mereka nyapa kita, baik loh orangnya, baik. Lagi nungguin siapa dek gitu kan. Kita lagi nungguin kakak saya gitu. Kita lagi nungguin kakak kita gitu. Siapa kakaknya? Sekolah di sini? Iya bang, ada di sini. Namanya siapa? Bang Valdo. Oh Rivaldo. Iya, udah pulang belum bang? Ada kok dia di dalam. Mau dipanggilin? Gak usah bang, gak usah. Kita tungguin di sini aja. Tadi kita udah janjian kok. Oh ya udah kalau gitu. Saya pamit ya. Iya bang, makasih ya. Sama-sama. Terus si orang itu tuh berdua pergi. Baik orangnya, cakep juga. Jangan sampai aku jatuh cinta juga sama dia. Gampang banget sih aku tuh. Terus sepeninggal 2 orang itu tuh pergi, ada lagi tuh beberapa orang jalan. Pokoknya kita tuh kayak malu aja tuh, nunduk aja sambil ngeliatin udah pada pulang apa belum gitu kan. Terus gak lama kemudian aku ngeliat itu dari arah parkiran udah pada banyak tuh yang ngambilin motor kan. Udah pada banyak juga yang dijemput gitu kan. Akhirnya aku bilang sama si Arif, motor abang lu yang mana sih? Gue lupa. Kayaknya banyak yang sama deh. Bentar, gue lihat dulu mana ya. Duh banyak banget lagi motornya, di mana ya? Ntar kita malah ketinggalan lagi, atau jangan-jangan Pak Rivaldo udah pulang dari tadi. Sebentar gue coba cek dulu. Hah, itu tuh yang di bawah pohon. Oh yang itu. Iya, itu tuh motor Bang Rivaldo. Mana ya orangnya ya?
tungguin aja dulu dek, paling bentar lagi pulang. Nah itu Bang Rivaldo tuh. Oh iya, itu sama siapa? Teman-temannya kali. Pacarnya sekolah di sini nggak sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu, nggak dapat info. Kayaknya sih nggak satu sekolahan deh. Waktu itu pernah lihat seragamnya beda soalnya. Oh gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Itu arahnya kemana? Kok dia arahnya nggak pulang sih? Ya udah kita ikutin aja ke sana. Ayo. Akhirnya aku ikutin. Dan ternyata emang Bang Rivaldo itu tuh pas pulang sekolah, dia malah jemput pacarnya di sekolahan pacarnya gitu loh. Jadi nggak langsung pulang. Makanya beda arah. Terus akhirnya kita ngebuntutin tapi agak jauh. Takutnya dia tahu kalau misalkan kita ada di belakangnya dia kan. Terus kita ikutin aja sampai kayak 2 kiloan gitu dari sekolahan itu. Tiba-tiba dia belok ke salah satu rumah. Dan aku kira dia jemput pacarnya dong di sekolah. Ternyata enggak. Dia malah belok ke salah satu rumah. Rumah itu tuh kayak kos-kosan gitu, tingkat 2. Dan dia parkirin motor di bawah. Dan sedangkan dia tuh naik langsung ke atas, ke lantai 2. Dan kita ngeliatin aja, loh itu tuh rumah siapa dek? Kagak tahu, kan abang lu bukan abang gua. Lu nggak tahu emangnya itu rumah siapa? Saudara lu kali? Kagak lah, mana ada gue punya saudara di sini. Oh gitu. Lah itu rumah siapa? Kita lihat aja. Akhirnya dia tuh ngetuk pintu salah satu kamar yang ada di kosan itu. Terus gak lama kemudian pacarnya ini keluar dari rumah itu. Terus aku bilang, itu pacarnya. Iya itu pacarnya. Kok dia gak pakai baju sekolah ya? Apakah dia udah pulang? Bisa jadi sih dia udah pulang. Terus habis itu kita liatin aja kan. Pas dibukain pintu, gak lama kemudian Bang Rivaldo itu disuruh masuk sama si pacarnya ini. Kan gak mungkin dong, maksud aku kayak kosan satu ruangan, kan gak mungkin ada orang tuanya di situ. Dan kosannya itu tertutup banget loh. Jadi tuh kayak nggak sadar kalau misalkan ada tamu yang datang atau apa gitu kan. Bang Rivaldo masuk dong ke dalam kamar. Terus kataku, aku udah langsung kayak berpikiran yang enggak gitu. Karena menurut aku kalau cewek dan cowok udah masuk ke dalam satu ruangan, dia bakalan melakukan sesuatu hal yang menurut aku udah di luar batas gitu. Apalagi di sini konsepnya adalah dia itu pacaran gitu. Aku langsung sakit hati banget sih di situ, kayak aduh, udah nggak ada harapan lagi untuk bisa mendapatkan keberjakaannya dia gitu kan. Bekas pacarnya dia. Jujur, aku selama dekat sama dia tuh aku belum ngapa-ngapain sama dia. Aku megang tangannya dia tuh seneng banget gitu loh. Megangin ototnya dia tuh aku seneng banget gitu loh. Tapi ketika dia melakukan hal itu di depan mata aku, walaupun aku nggak ngelihat secara langsung dia ngapain di dalam, tapi aku udah tahu mereka ngapain di dalam gitu kan. Terus lama itu di situ, kurang lebih 20 menit kita duduk aja di motor di bawah parkiran. Terus gak lama kemudian keluar si pacarnya ini keluar. Pacarnya keluar terus kayak ngebenerin kerudung gitu. Akhirnya Bang Rivaldo ini udah ganti baju gitu. Jadi seragamnya yang tadi itu udah dimasukin ke tas kayaknya. Terus dia nyandang tas, terus pakai baju yang udah bukan baju sekolahan. Terus mereka turun, langsung ke parkiran. Aku langsung bilang ke Arif, langsung balik. Kita kesana aja gitu. Jadi di situ ada warung kosong yang nggak ada penghuninya. Terus kita langsung sembunyi di situ motornya. Sampai pada akhirnya Bang Rivaldo itu tuh keluar dari kosan dan menuju ke arah pantai. Di situ tuh dekat sama pantai. Sekolah aku dekat pantai. Jadi kalau misalkan aku cabut atau misalkan aku lagi bosen banget nih, bosen di dalam sekolahan, tuh aku jalan kaki aja langsung nyampe di pantai gitu. Nah terus gak lama kemudian kita kejar si Bang Rivaldo itu dia kemana. Dan ternyata gak lama kemudian kita menemukan tempat nongkrong mereka dengan teman-temannya. Aku gak tahu sih apakah ini temannya Bang Rivaldo atau ini teman dari pacarnya Bang Rivaldo. Itu rame banget, ada 6 atau 7 orang di situ. Pas ngumpul ada cewek juga, ada cowok juga, pokoknya kayak udah bebas gitulah pergaulan mereka tuh di situ. Terus mereka pada ngerokok semua. Dan aku baru tahu ternyata Bang Rivaldo di luar itu mereka ngerokok gitu. Terus gak lama kemudian
kita tungguin lah gitu kan. Terus aku bilang, Rif, ini beneran kita nungguin sampai mereka selesai. Kamu tahu nggak nanti dia selesainya jam berapa? Sorry ya dia, capek ya. Kita makan dulu aja kali ya. Kita pesen makanan ya. Jadi akhirnya karena emang aku lapar banget ya. Tadi di sekolah juga aku nggak makan. Akhirnya yaudahlah ayo kita makan gitu. Akhirnya aku makan di situ juga, cuman agak jauh dari tempatnya Bang Rivaldo duduk sama teman-temannya. Terus gak lama kemudian si Bang Rivaldo itu mesra-mesraan gitu loh sama pacarnya. Aku sakit hati banget di situ, kayak kenapa sih pemandangan ini ada di depan aku gitu. Sedangkan si Arif itu nggak tahu kalau misalkan aku tuh suka sama kakaknya gitu, suka sama abangnya gitu. Aku nggak bisa mengungkapkan itu ke Arif. Yang ada nanti dia kaget malahan kan, takut. Ya udah, akhirnya dari situ tuh selesai makan, mereka belum selesai juga. Terus aku bilang, Rif, anterin gue pulang Rif, kayaknya udah sore, takutnya mama gue nyariin gitu, takutnya nanti disuruh ngapa-ngapain tapi gue nggak di rumah. Ya udah deh kalau gitu, setengah jam lagi ya, nanti habis itu gue anterin pulang. Nanti pas nyampe di rumah, kalau misalkan ibu lu marah, gue yang tanggung jawab gitu. Pokoknya dia juga udah dewasa banget lah si Arif ini gitu. Cuman aku sukanya sama Bang Rivaldo, gak suka sama Arif gitu, karena selera aku Bang Rivaldo gitu kan. Terus udah tuh kan, selesai dari situ tuh pas 30 menit aku bilang, ayo kita pulang yuk, kayaknya mereka akan lama deh di sini. Udah, akhirnya kita langsung pulang. Pokoknya si Arif udah tahu di mana cewek si Bang Rivaldo tinggal, terus di mana dia habis itu main dan segala macamnya. Nanti dia pulang pasti jam 9 atau jam 10 malam. Pas aku nyampe di rumah itu tuh pas tanggal 10 apa tanggal 11 ya, aku lupa lagi. Pokoknya aku tuh pengen dirayain gitu loh ulang tahunnya. Dan pada saat itu tuh aku cuman kayak gak bakalan ada yang ngucapin ulang tahun ini gitu kan. Tapi enggak dong. Pas aku ngaji di dekat rumah, itu teman-teman ngaji aku pada ngucapin. Terus si Fajar juga ngucapin selamat ulang tahun. Terus ngasih donat lagi Fajar. Fajar itu emang teman SD aku kan, dari kecil, teman kecil lah gitu, dari sebelum sekolah juga. Jadi dia tahu kalau tanggal lahir aku tanggal 10, dia bakalan selalu ngucapin gitu. Ya terharu aja sih. Walaupun Bang Rivaldo gak ngucapin, dia juga sebenarnya Bang Rivaldo gak tahu kalau misalkan aku tuh ulang tahun kan. Terus singkat cerita, dari kejadian yang kemarin itu aku lihat, besoknya aku pengen main ke rumahnya dia kan. Aku tanya sama Arif, abang lu masuk ke sekolah hari ini? Kayaknya enggak sih, ada di rumah tadi, disuruh sama ibu. Pokoknya hari ini dia nggak boleh keluar dulu, sama ibu dikasih tugas gitulah sama ibu, jadi di rumah aja gitu sekarang. Ya udah, hari ini gue boleh ya main ke rumah. Lu mau ngapain ke rumah? Mau main aja, mau ketemu Bang Rivaldo, boleh nggak? Ya udah deh, boleh, kata gitu kan. Ya udah, nanti pas pulang gue nebeng sama lu ya, boleh kan? Oh iya, boleh. Dah, akhirnya pas pulang sekolah itu tuh aku langsung nebeng sama dia pulang. Pas nyampe di rumah, ketemulah Bang Rivaldo. Dia lagi di ruang tamu, lagi nonton TV sambil ngerjain kayak apa namanya, nggak tahu sih apa tuh ya, ngerjain disuruh sama ibunya lah. Terus kataku, Bang, terus dia cuek sama aku, abang gimana kabarnya, udah sehat? Udah deh, udah sehat. Abang gak sekolah tadi? Enggak, lagi libur soalnya ada perbaikan. Kamu kemarin ngapain ke sekolahan? Ke sekolahan mana bang? Ke sekolahan abang? Abang lihat? Enggak, aku cuman iseng aja sih ke sana. Iseng atau sengaja pergi ke sana? Aduh, aku langsung keringat dingin dong. Pasti ini ada yang ngadu. Atau jangan-jangan itu temennya yang kedua kemarin itu tuh ngasih tahu sama Bang Rivaldo gitu. Kamu kemarin di depan kantin kan? Sama siapa? Aku sama temen aku. Kebetulan emang rumahnya dekat situ. Jangan bohong. Iya, bener. Udah, abang gak suka ya kalau misalkan kamu bohong. Iya, aku gak bohong kok. Aku beneran ke rumah temen aku. Oh iya, mau udah makan belum?
Udah. Udah makan, kenapa emangnya? Enggak apa-apa. Kaki sama tangannya udah sembuh bang. Udah gak sakit lagi. Masih sih sedikit agak ngilu gitu. Dalam hati aku tuh ya kayak, ya Allah jangan sampai aku benci sama dia. Tapi ketika aku inget sama kejadian yang kemarin aku ngeliat dia di kosan itu, aku sakit hati banget sih. Kayak aduh gitu kan. Terus kenapa kamu bengong? Kenapa? Kamu lapar? Mau makan? Rif? Ya kenapa bang? Nih si Ade lapar. Ada makanan gak di belakang? Gak usah Rif. Gak usah gak apa-apa. Minum aja deh. Haus soalnya. Yaudah bentar ya, gue ambil minum dulu. Makasih Arif. Iya sama-sama. Terus di situ aku berdua doang tuh, duduk berdua kan di ruang tamu. Aku pengen caper gitulah sama Bang Rivaldo. Jadi tuh ada rasa benci tapi aku masih seneng banget sama dia gitu. Apalagi ngelihat mukanya dia, ngelihat postur tubuhnya dia, itu tuh aku jadi lupa semua kesalahan apa yang dia pernah lakukan sama aku gitu kan. Terus aku langsung ngomong kayak gini tuh dengan pedenya gitu. Sebenarnya aku malu sih. Aku ngomong kayak gini, abang tahu nggak aku ulang tahun loh sekarang. Pede banget coba aku ngomong kayak gitu. Padahal siapa yang peduli deh. Lu ngapain ngomong kayak gitu sama orang yang gak peduli sama lu? Tahu nggak responnya dia apa? Nggak ngucapin apa-apa. Sumpah demi Allah aku malu banget. Ngapain sih lu kayak gitu banget? Kayak gitu loh. Terus aku diam lagi kan. Aku ulang tahun tanggal 10 kemarin sih. Sekarang udah tanggal 11. Abang lahirnya tahun berapa bang? Tanggal berapa? Tanggal 2 November. Kenapa emangnya? Oh 2 November ya. Masih lama. Iya. Oh kamu ulang tahun? Iya. Kemarin sih. Oh doang. Astagfirullahaladzim, sedih banget. Oh doang. Apa kek gitu, ucapin apa kek gitu kan ya. Tapi ini enggak, oh doang. Pengen aku udahlah, kesel banget aku tadi itu. Terus aku bilang kayak gini, Rif, makasih ya minumnya. Kayaknya aku langsung pulang aja deh. Soalnya capek, pengen istirahat gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Rif, si adeknya dianterin aja pulang. Kasihan dia jalan kaki. Angkot juga udah nggak ada sih sekarang gitu kan. Ya udah, bentar deh, gue anterin pulang tapi gue ganti baju dulu ya. Oh iya. Padahal dia sebenarnya sih dia juga bisa nganterin aku gitu, tapi dia malah nyuruh adeknya nganterin. Ya udahlah, karena udah malu banget di situ, aku juga udah nggak direspon gitu kan. Terus akhirnya udah deh, aku pulang. Terus aku bilang, bang aku pulang ya. Makasih udah ditemenin gitu kan. Terus kata dia ya, hati-hati dek. Aku nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya dia pada saat itu. Apakah dia tahu kalau misalkan aku ngebuntutin dia atau gimana, nggak ngerti. Pokoknya dia tuh cuek banget sama aku di hari itu. Apalagi dia menyinggung perihal aku ada di depan sekolahnya di waktu itu. Aku udah pasrah aja sih, dia bakalan marah besar sama aku atau kayak gimana. Ya udahlah, terserah. Yang penting pada saat itu aku pulang dulu, aku nenangin diri aku dulu, dan lu gak usah terlalu caper sama orang yang gak peduli sama lu gitu kan. Selesai itu aku pulang. Aku nangis tau, nyampe di rumah aku tuh nangis. Sampai mikir kayak, lu kenapa sih bodoh banget sih dek? Lu kenapa sih berharap banget sama orang kayak gitu. Dia tuh gak peduli sama lu ngapain kayak gitu. Pokoknya sesedih itu deh pokoknya dulu. Perjuangan aku dapetin dia. Tapi emang ujung-ujungnya aku bakalan pacaran sama dia gitu. Cuman emang perjuangan aku dapetin dia tuh emang agak susah banget gitu loh. Jadi gitu ya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Sebentar lagi akan aku tayangkan, mungkin jam 11 malam ini sampai nanti jam 12. Aku
ulang tahun. Ya udah nggak apa-apa lah Bang Rivaldo nggak ngucapin. Yang penting teman-teman semuanya yang ada di YouTube aku tahu kalau misalkan aku sekarang ulang tahun. Happy birthday to me. Ya, aku ulang tahun ke-28. Jadi aku udah tua sebenarnya, cuman ya kalau misalkan dilihat-lihat ya masih imut-imut aja gitu. Makasih ya kalau udah dengerin aku cerita hari ini. Mohon maaf malam ini tuh agak telat uploadnya karena ini momennya ulang tahun aku. Jadi aku uploadnya mepet ke jam 12 malam. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.